Assalamualaikum jamaah Nurus Saadah, mari kita simak pengajian Ahad Subuh bersama narasumber Haji Hartono Indarto dengan tema Siapkah Kita Menghadapi Perubahan. Dari Turki ke Cina ke Australia, kalau saya Google aja dari Australia. Jadi pagi ini saya menyampaikan siapkah kita menerima perubahan. Kenapa? Ini adalah peristiwa yang semua kita pasti mengalami. Tetapi kadang-kadang kita nggak sadar bahwa kita itu mengalami peristiwa ini. Ini sangat-sangat sangat-sangat kita alami lah, siapa saja. Sebenarnya tema ini cocok buat remas gitu ya. Tema remas yang ada di cuma Mas Budi sama Mas Huda. Karena apa? Karena kan berhadapan dengan masa depan. Ya, kalau yang sudah ujur-ujur kayak kita ini kan sudah fase berapa ya? Sudah fase hampir terakhir gitu ya. Kalau di itu saya tuh nggak sadar kalau umur saya itu besok 2024 sudah 70 tahun. Rasanya ini ya masih 50 tahun, kadang juga masih kecilan kesana kesini gitu ya. Itu kadang-kadang sosok nggak sadar kalau saya 70 tahun katanya perubahan ini itu sudah membawa perjalanan selama 70 tahun mulai dari lahir sampai jadi kakek ya, jadi mbak ya. Karena kalau cucu saya manggil saya itu kakung, jadi harus pasti mbak. Saya nggak tahu ini bisa sampai 30 menit, bukan selesai 30 menit ya. Baik Bapak Ibu, kita mulai saja. Ini tema saya. Kita lihat di sana, perubahan dalam hidup tidak dapat terelakkan. Ya. Bisa membahagiakan atau menyenangkan, tetapi bisa juga menjadi hal yang menakutkan. Bahkan kalau tidak siap mental, ini sangat mengerikan perubahan ini. Ya, ini pasti kita rasakan semua. Coba nanti kita evaluasi ya perubahan yang pernah terjadi, baik di bidang. Jadi strategi kita mulai perubahan dari bayi, gitu. Lahir jadi bayi, jadi anak-anak, jadi remaja, jadi dewasa, jadi orang tua, dan jadi kakek-kakek. Kalau kita lihat tadi, ya jadi bayi, anak-anak, kemudian remaja, dewasa, tua, kakek-kakek seperti kita ini. Ya. Dari sehat atau secara sosial bisa dari sehat menjadi sakit. Saya tahun 2009 kena serangan jantung, kemudian dipasang ring 4 biji. Waduh, sudah. Waktu itu karena awam ya, karena awam suka tanya-tanya, dipasang ini umurnya gak berapa tahun loh. Ada yang bilang 3 tahun, 5 tahun. Alhamdulillah sampai sekarang, sampai gini masih bisa kemana-mana sepeda ke Kudus, ke Parangtritis, ke Jogja dan masuk. Atau yang dialami adik-adik, nah ini bangsa Mas Ruja, nanti Musbirin dan sebagainya. Yang masih kerja, misalnya promosi jabatan, demosi itu penurunan ya. Pindah ke tempat kerja yang jauh dari keluarga, ini kan perubahan-perubahan yang misteri, gitu. Tidak pernah kita alami. Misalnya Pak Bagiono. Pak Bagiono itu dulu kepala Bank BRI, gitu. Terus pensiun dari marbot. Nah sekarang jadi dosen IAIN, apa kamu pernah bayangkan? Itu kan tidak pernah. Pernah bayangkan, wah suatu ketika jadi dosen ngajar nanti IAIN, UIN ya. Tidak pernah bayang maksudnya. Itu kan perubahan yang luar biasa. Yang mungkin nggak bisa dari, ternyata ini perubahan gitu ya. Kemudian lanjut, alih-alih takut pada perubahan, lebih baik kita rangkul. Perubahan itu kita rangkul dan menerimanya dengan ikhlas. Yang kemarin saya sampaikan yang kultum itu, maka berpikirlah positif dan optimis. Nah itu yang kaitannya dengan Pak Ananto, panjang nanti. Positif thinking dan optimis, segala sesuatunya pasti akan berubah dan bekerja sendiri pada akhirnya. Ya kita kalau sudah menerima takdir perubahan ini ya sudah kita terima. Tetapi bagaimana kesiapan mental kita menerima perubahan itu? Kalau kita sudah menyadari bahwa segala sesuatu akan berubah, maka kita harus menyiapkan mental untuk menghadapi perubahan. Yang tadi saya katakan di depan, bisa menyenangkan, bisa membahagiakan, tapi bisa menakutkan, bahkan bisa mengerikan. Ya, nah kalau perubahan di kantor misalnya seperti ini ya,
stres di kantor karena perubahan macam-macam, perubahan ganti bos, perubahan turun jabatan, perubahan gajinya mau 15 juta, saya ingin 2 juta dan sebagainya. Ini bisa membuat stres. Maka akan kita bahas satu-satu ya, hakikat perubahan itu apa sih? Yang pertama, kehidupannya akan selalu berubah karena pada hakikatnya hidup ini adalah perubahan. Ya, hidup ini adalah perubahan, perubahan sosial, perubahan takdir, gitu ya. Kemudian kita adalah bagian dari perubahan. Jadi kita ada di dalam perubahan itu karena kita adalah bagian dari kehidupan. Kehidupan adalah perubahan adalah kehidupan. Dibolak-balik foto ya. Kemudian kita tidak bisa menolak perubahan. Setuju atau tidak, perubahan akan terus terjadi. Nggak bisa nolak. Siapa yang nolak? Oh, dari bayi, aku orang dari anak-anak, dari saya nggak akan tua. Ya. Kalau sudah kita ini kan sudah bukan bayi lagi, sudah mantan bayi yang beremosan gitu ya. Kemudian kalau kita menolak perubahan, berarti kita menolak kehidupan. Gimana? Kalau kita menolak kehidupan, ya mati, ya kan? Pada saat ini kan, kalau kita menolak perubahan berarti kita menolak kehidupan. Menolak kehidupan berarti ya kematian. Gitu. Segala sesuatu akan berubah sesuai dengan dinamika zamannya. Jalan terus. Kemudian memahami hikmah di balik perubahan. Satu, perubahan selalu membawa dua dampak yang bertolak belakang, positif dan negatif. Nah, contohnya tadi, kalau promosi berarti positif, kalau demosi berarti negatif, kan gitu kan? Kalau bisa bekerja kumpul dengan keluarga itu positif. Setiap hari ketemu keluarga, itu ke masjid bareng, ngaji bareng. Kalau dipindah ke Kalimantan, bapak itu ibunya gini, itu negatif. Wes nggak pernah ketemu kan, bisa setahun, 2 tahun, bisa jarang-jarang ketemu sama sekali. Misalnya sekarang ya alhamdulillah ada video call kan, bisa lihat wajahnya. Kalau dulu pakai telepon, waduh. Nah kemudian bagi yang diuntungkan perubahan ini bagi yang kan bukan bagian dulu kan mengalami bagian dirugikan ya, akan mengalami kekecewaan, depresi, demotivasi hingga frustasi. Demotivasi itu gimana? Kalau di kantor itu kita lagi kerja, ya, ada teman di luar kok nongkrong yang jendela di dalamnya. Dia apa mas? Ijo, gak jelas, saya nyambung dong. Jadi udah gak konsen, ada motivasi itu. Begini mau sama jam telu, udah gak nyambung. Nah itu biasanya ciri-ciri demotivasi itu seperti itu. Lalu frustasi lebih parah lagi. Gak kerja tapi mulai, kalau demotivasi itu mungkin ya lelang kerja gitu ya. Depresi, frustasi terus rata kerja mulai lama-lama diberhentikan dengan tidak. Itu kejadian banyak, saya pernah ngalami karena saya beberapa kali pindah tempat ya, dari Kudus, Wonosobo, Jogja, Solo, Ungaran, mengalami beberapa pegawai yang ciri-cirinya seperti itu. Kemudian jangan takut menghadapi terjadinya perubahan, jangan takut. Karena perubahan itu pasti terjadi dan kita lebih besar daripada perubahan. Ketakutan tidak pernah menghentikan perubahan, ibu, tidak pernah. Ketakutan takut gitu ya, berubah. Ibu yang tadinya cantik terus tua takut, wah aku rayu begini kan, tua kan tadinya suka sekali tuh, tua ini malah medeni gitu ya, dirilak-rilik, jomblo neng dan sebaliknya ketakutan akan menjadi bumerang, menjadi malapetaka bagi kita. Itu ya, pasti itu. Kemudian perubahan menawarkan harapan ini. Kita tidak boleh menyerah dengan perubahan karena manusia itu kulturnya, takdirnya itu lebih besar dari daripada perubahan itu sendiri. Ya kan, perubahan yang harus kita atur, kita setiri perubahan sana ke sini, bukan kita tengok-tengok tadi perubahan, tapi harus kita lawan. Karena manusia itu lebih besar daripada perubahan itu sendiri. Kemudian
berpikir positif adalah jalan keluar. Nah itu apa yang disampaikan Pak Nanto kemarin. Saya nggak menguraikan lagi berpikir positif karena positif thinking kemarin sudah dibedah lebar panjang ya sama Pak Nanto. Perubahan berarti peluang. Perubahan menawarkan peluang. Apalagi yang ini nanti kalau konteksnya proses bekerja yang seumur-umur yang sedang bekerja sudah belum pensiun, ini perubahan ini perlu dicermati. Dan setiap peluang pasti menawarkan harapan. Gitu. Kalau kita jernih berpikir, berpikir thinking, gitu, tadinya turun jabatan, temannya padanya kita berbiasa, kita terima dulu. Tapi pada akhirnya nanti akan menawarkan harapan yang bagus. Kemudian setiap perubahan yang terjadi, baik positif maupun negatif, pasti ada hikmah di dalamnya. Pasti ada hikmah. Nah ini perlu kita cermati hikmahnya apa toh? Baru kita nanti akan melangkah. Tugas Anda sekarang, tugas kita adalah menemukan hikmah tersebut. Kita merenung, ya, kita evaluasi kenapa terjadi seperti dan sebagainya, ya. Sehingga kita bisa selalu eksis, survive, dan berani menantang perubahan. Ikhlas menerima perubahan. Nah, kalau kemarin itu ikhlas menolong orang lain, sekarang ikhlas menerima perubahan. Ini kultur manusia. Jadi ini kata-kata yang sudah klasik ya, bahwa di dunia ini tidak ada yang abadi kecuali perubahan itu sendiri. Gitu kan? Sekarang kan ini kalau orang bilang bahwa tidak ada yang abadi. Yang abadi itu ternyata yang perubahan itu sendiri gitu ya. Kemudian kita harus ikhlas, kita menerima segala bentuk perubahan. Ikhlas akan mengantarkan kita untuk mampu beradaptasi dengan perubahan. Nah, di perjalanan nih, kalau kita nggak ikhlas murung, ya, kita nggak bisa beradaptasi, akhirnya tergerus perubahan. Oke. Kemudian kita ikhlas membuat pikiran kita menjadi jernih. Tadi positive thinking tadi akan lebih bisa mengoptimalkan kemampuan kita dan akan memberi semangat baru dalam mengelola perubahan. Asik ya. Kemudian mengapa? Mengelola rasa kecewa akibat perubahan ini penting. Monggo kita cermati. Perubahan tidak boleh membuat diri kita kecewa. Ya walaupun ada demosi tidak kecewa, jangan, biar aja. Nanti kan suatu saat kita akan menerima perubahan lagi. Karena kekecewaan sangat kontraproduktif. Kontraproduktif ini, biasanya kita nggak mutulah kontraproduktif itu sesuatu hal yang tidak produktif sama sekali dan hanya menghancurkan diri kita. Kita akan hancur kalau sudah kontraproduktif itu. Kemudian meratapi kekecewaan adalah pekerjaan sia-sia. Tingo, Bandung itu sekali ngalor gitu, ditakoni ngalor Jawa mereka karuan gitu ya. Sama artinya menggali kuburan. Kalau udah seperti ini, ya udah mundur terus kita. Masa depan merupakan tantangan yang berat, ya Mas Wijaya, si nomor tantangan yang berat. Karena itu membutuhkan energi yang besar. Energinya orang kok terus, wah saya tak mau beli Maviton, sudah dimakan perubahan, tak membeli energinya, tapi bukan itu. Tak membeli kuku bina energinya saja, bukan energi itu maksudnya energi ini jadi pemikiran. Kemudian setiap detik dunia selalu berubah. Beberapa yang saya sampaikan di depan tadi ya, dari Bali, dari ini dan sebagainya. Kita mestinya menyikapi dengan kecerdasan untuk dapat menyesuaikan diri dengan perubahan. Kemudian tinggalkan kekecewaan, goodwill kekecewaan, fokuskan diri ke masa depan. Biarkan kekecewaan menjadi masa lalu, karena masa lalu itu tidak pernah akan kembali lagi. Kalau sudah masa lalu, nggak ada masa diputar waktunya. Kalau ada dulu yang ada mesin pemutar waktu itu kan James Bond. Kenyataannya nggak ada, itu hanya fiksi aja.
Jadi tinggalkan kecekan, fokus saja ke depan, terus bekerja dan keras dan sebagainya. Kemudian tidak siap berubah berarti demotivasi. Kalau kita tidak siap berubah berarti demotivasi. Tidak ada motivasi. Demotivasi itu artinya tidak ada motivasi. Kita lihat, ada dua pilihan dalam menyongsong perubahan: beradaptasi dengan perubahan atau nolak. Apa ditolak? Nah kita lihat, bagi orang yang cerdas kayak jamaah Masjid Nurul ini pasti akan memilih yang pertama. Kita akan beradaptasi dengan perubahan. Menolak perubahan mempunyai konsekuensi. Kita harus akan tergerus, akan digiles oleh perubahan, digulung sama perubahan. Ya, kalau kita menolak, ya seperti itu. Maka ada dua pilihan. Tapi kita pasti yakin pilih yang pertama. Kemudian kita harus punya obsesi untuk menjadi pelaku perubahan. Ikut perubahan. Perubahan yang Allah kita ikuti, ya. Perubahannya ikut karnaval, kita ikuti perubahannya ke sana. Perubahan. Jadi bukan sebagai penonton aja. Sebab apa? Kalau nanti kita seperti itu, kita akan jadi korban perubahan. Ya. Nanti ditulis adanya korban perubahan, setengah dikonek perapatan gitu ya. Memangnya ada yang kasihan, kita ada korban perubahan itu kan korban karena kita sendiri tidak mau berpikir positif dan sebagainya. Gitu. Kemudian penempatan diri sebagai pelaku perubahan, sebagai pelaku perubahan ya, jangan korban perubahan, akan memberikan motivasi bagi kita untuk bukan saja eksis, tetapi juga survive. Survive itu tadinya misalnya gagal dan sebagainya bisa survive, bisa jadi entrepreneur yang sukses seperti Mas Akri yang mencontohkan Pak Hananto, Pak Budoyo itu entrepreneur ya. Pak Budoyo juga dulu Indomie, sekarang di material building, ya, keramik dan sebagainya. Nah itu kan perubahan yang gak karuan, yang dulu tidak direncanakan. Nah ini kalau ada lanjutannya, berikutnya adalah mereka yang kalah dengan perubahan akan mengalami kekecewaan, kecewa, frustasi dan demotivasi. Oke. Itu akibatnya kalau sudah kalah dengan perubahan akan kecewa, frustasi, demotivasi. Wah udah habis ini, habis ya, mas-mas yang udah Mas Bilin, Mas Rujan. Nah, itu seperti itu. Mereka yang menolak perubahan sama artinya tidak mau mempersiapkan diri untuk menyongsong masa depan. Masa depan suram. Nah, zaman Bilin disingkat jadi madesu, gitu. Madesu, masa depan udah ada kata-kata dari dulu. Kemudian bagi mereka yang hidup tanpa motivasi, yang nampak adalah kesuraman belaka. Suram. Masih suram. Oke. Nah, saya coba meluncur gitu ya. Ini kaitannya dengan Al-Quran apa? Nah, ternyata ada. Dan sangat fenomenal ini ayat ini ya. Ini dalam surat Araf ayat 11. Oke. Yang bunyinya saya bacakan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Baginya atau manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaga bergiliran dari depan, dari belakang. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolongnya dan tidak ada pelindung mereka yang selain Dia. Saya sering melihat kata-kata ini, tapi saya tidak tahu asalnya itu dari surat Araf tadi. Misalnya saya buka-buka, ini ada suratnya dari sini loh. Tahunya kan ini aja. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka. Dan hubungannya apa dengan apa yang disampaikan di depan tadi? Kalau kita mau berubah, gitu. Kalau kita mau berubah, kalau kita tidak merubah diri dari diri kita, ya sudah tidak ada perubahan. Ternyata ini ada. Jadi saya hanya baca ini aja, yang saya baca itu ini. Tapi saya ternyata ini kaitannya dengan ayat yang di depan ini ya. Ini juga ada yang namanya hadis
hadis. Di hadis itu juga saya ketemu. Jadi kalau hadis dari surat Al tadi kita lihat satu persatu gitu. Siap dalam menghadapi perubahan sosial adalah dengan senantiasa melakukan perubahan paradigma berpikir atau cara berpikir. Kalau pikirannya itu mindset ya, sekarang ini mindset itu guna. Nah ini mungkin masalah mindset akan saya sampaikan di kultum nanti berikutnya. Pertama, cara berpikir yang mengutamakan jangka pendek kepada cara berpikir yang mengutamakan jangka panjang. Kita bicaranya simpel-simpel pikirnya, tapi ternyata nggak kepikir jangka panjangnya, nah itu berbahaya. Jadi harus mengubah cara berpikir. Yang kedua, cara berpikir yang mementingkan diri sendiri kepada cara berpikir yang mementingkan kepentingan bersama. Ini sosial pastinya. Cara berpikir yang individual ke cara berpikir kepentingan bersama. Dari sikap buruk sangka suudon, ya kalau kita suudon terus kepada sikap yang baik husnudon. Kalau sekali pikiran itu suudon terus wah payah ini. Sidik-sidik cuy gara-gara bacanya, sidik katanya jeludai, sidik katanya senengnya itu gak benar. Dari sikap yang tertutup kepada sikap yang terbuka, gitu ya. Biasanya kalau ada peristiwa besar itu ya, sosok didakoni, itu orangnya gimana? Wah itu tertutup pak, di kamu gak pernah berhubungan, nak di rumah wair atau betul lah ini. Biasanya pengembang-pengembang itu terasa kecekal ini yang kita tertutup atau terbuka. Kemudian dari sikap konsumtif, gitu kan, kepada sikap produktif, gitu. Konsumtif itu naik buku itu naik belajar naik juta, gitu kan. Tapi paling dimakan CD ya itu kan nggak nggak produktif, konsumtif banget. Kayak saya kalau buku itu karena wah makanannya macam-macam itu begitu belum itu mau beda makan tahu susu cici mendudarmin langsung kenyang. Wah wes bang. Ibu Darmin makasih ya kemarin tahunya dibawa saudara saya ke Jakarta karena banyak pas buka bareng kok turah agak lagi. Dari yang mementingkan simbol dan logo kepada yang mementingkan isi dan substansi. Tadinya ini slogan-slogan roh gitu tapi nggak ada isi, nggak ada substansinya. Ini perubahan mindset ya, perubahan paradigma berpikir. Dari sikap yang statis kepada sikap yang dinamis. Ya, jelas ini namanya gampang apa menerjemahkannya. Dari memandang bekerja sebagai hanya untuk cari uang, gitu. Tetapi berubah kepada bekerja yang membangun peradaban. Jadi kalau duit, pokoknya nanti sosialnya berantakan, gitu kan. Nah, Bapak-bapak dan Ibu saudara-saudara yang dirahmati Allah SWT, ini kira-kira dari apa yang dari depan saya sampaikan. Saya ada kutipan ya, ini untuk motivasi kita, untuk kutipan. Ini adalah ada satu lagi dari cara berpikir negatif menjadi cara berpikir positif. Ini bagian paling akhir yang penting ini. Ini kemarin sudah diulas oleh Bapak Ananto panjang lebar. Saya nggak akan milkan lagi gitu deh. Bahkan kemarin kalau kita ada air di Jepang ada penelitian itu kalau air yang kena pikiran negatif itu bentuknya nggak akan karuan ya, bentuk kristalnya itu. Tapi kalau positif itu kristalnya cantik banget gitu ya. Ini kira-kira kemudian ini ada beberapa motivasi itu. Nah ini hadisnya seperti ini hadis. Ini hadisnya. Saya kaitkan antara arah tadi dengan hadis ini. Nah jadi pada sunnah Rasulullah SAW itu memberikan amanah kepada sahabatnya ya Abu Muhammad. Abu Muhammad untuk menghilangkan 8 penyakit mental. Ini perlu kita sampaikan besok mungkin Mas Ahmad yang menyampaikan aja nih. Karena ini banyak kaitan-kaitannya. Saya berhenti kalau menyampaikan 8 penyakit mental oleh Rasulullah ini. Nah ini yang pendeknya gini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung dari diri kepadamu, berlindung diri dari kepadamu dari sifat ragu-ragu, dari sikap pesimis, dan aku berlindung diri dari sikap lemah.
kemauan malas. Dan aku berlindung dari sikap pengecut dan kikir, serta aku berlindung dari terlilit buta dan diisolir manusia. Jadi sangat terkait dengan apa yang saya sampaikan tadi. Sudah kalau pesimis, lemah kemauan, malas, frustasi, demotivasi dan sebagainya. Dari sikap mental pengecut ini sudah nggak bisa melawan perubahan. Kalau kita tidak mau berubah berarti kematian, kan gitu kan? Ini dari hadis Bukhari Muslim. Itu Bapak-Bapak. Nah ini saya kutip, ini untuk remaja sebenarnya. Saya kutip dari Eryana Hajar Pramuka itu dulu di Batam kalau nggak salah, Timah. Dia menyatakan gini, luar biasa. Kebanggaan sejati adalah sikap untuk senantiasa berbuat yang terbaik, meskipun tidak ada satu orang pun yang melihat dan mengawasi. Bangga terhadap hasil kerja membuat kita merasa berarti. Kualitas karya kita akan menjelaskan siapa kita sebenarnya. Jadi kalau untuk adik-adik yang masih bekerja itu, kerja ya kerja, rasa boleh pamrih, tidak di BJK kan biasanya. Tidak, kerja dulu saya pernah itu mengalami benar-benar ya. Mungkin Pak Bawa juga pernah merasakan itu. Kalau kita mau sholat itu nunggu Pak kepalanya sholat dulu. Wah, kita nanti nunggu di belakang bendera kita sholat. Nah ini nggak benar, ya kan? Meskipun tidak ada ya satu orang pun yang melihat dan mengawasi. Lalu kalau kita mau sholat ya sholat, saya itu bosnya sholat saya, bos sholat saya, nggak benar. Kalau dasar itu nanti kualitas karya kita itu, ya kan? Itu nanti akan menjelaskan siapa kita sebenarnya. Ya. Kemudian satu lagi, nah ini pengakuan dan penghargaan jangan membuat kita lemah, terlena terjebak ke dalam wilayah nyaman atau jebakan kemenangan, apalagi mampu bermain. Kalau kita bekerja sudah posisinya bagus, ya jangan terjebak tadi nyaman. Maksudnya itu paling top gitu kan, mampu kehormatan gitu kan. Memang mau kamunya dihormati, begitu kita jadi bos ini ternyata tuding semua itu kan nggak benar. Ini peristiwa-peristiwa sosial ya yang kita alami saja. Itu ya, tapi ya, jadi saya kira itu Bu, Bapak-Bapak masih boleh diperhatikan. Itu yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila itu